Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di kesempatan kali ini tuh kelompok kami akan memaparkan materi tentang Human Resource Management System atau yang biasa disingkat sebagai HRMS. Materi ini tuh merupakan bagian dari tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Nabila Oktavia, lalu ada Nabila Atikasari, ada Tegar Bagus Setia, dan juga Muhammad Ainul Falah. Kami berharap materi itu bisa memberikan gambaran yang jelas tentang pentingnya teknologi dalam pengelolaan sumber daya manusia di era digital. Oke, kita langsung saja ke materinya, yaitu ada definisi HRMS. Human Resource Management System atau HRMS adalah sistem berbasis teknologi informasi yang dirancang khusus untuk membantu perusahaan dalam mengelola seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, misalnya seperti proses rekrutmen, penggajian, penilaian kerja, hingga pengembangan karir karyawan. Dengan adanya HRMS, pekerjaan HR itu yang dulunya manual, sekarang itu bisa disederhanakan dan dilakukan secara otomatis. Sehingga proses pengelolaan SDM menjadi lebih terstruktur, tepat, dan efisien. Kemudian ada komponen utama HRMS. Di dalam sistem HRMS, itu terdapat beberapa komponen utama yang saling terintegrasi. Komponen-komponen ini tuh dirancang untuk mendukung berbagai proses dalam manajemen SDM. Beberapa komponen tersebut antara lain ada modul rekrutmen, modul penggajian, manajemen kinerja absensi dan cuti, serta pengembangan SDM. Nah, masing-masing komponen ini tuh memiliki peran penting dalam membantu perusahaan mengelola sumber daya manusia secara lebih efektif dan efisien. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dari setiap komponen ini itu akan dijelaskan di slide selanjutnya oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada beberapa komponen utama yang biasanya terdapat dalam HRMS. Setiap komponen memiliki fungsinya sendiri, namun bekerja sama untuk mempermudah seluruh proses manajerial yang terkait dengan karyawan. Yang pertama yaitu ada modul rekrutmen. Modul ini membantu perusahaan dalam mengelola proses rekrutmen secara efisien, mulai dari memposting lowongan pekerjaan hingga menyaring kandidat yang masuk. Sistem ini memungkinkan perusahaan mempercepat proses pencarian talenta yang tepat. Yang kedua, ada modul penggajian. Modul penggajian adalah salah satu komponen terpenting dalam HRMS. Dengan modul ini, perusahaan dapat menghitung gaji karyawan secara otomatis, mengelola tunjangan, pajak, dan potongan lainnya dengan lebih akurat. Yang ketiga, ada modul manajemen kinerja. Modul manajemen kinerja memungkinkan perusahaan untuk melakukan evaluasi kinerja karyawan secara objektif. Dengan adanya data yang terstruktur dan analitik yang lebih mendalam, manajer dapat mengevaluasi kinerja karyawan berdasarkan parameter yang jelas dan berbasis data. Yang keempat, ada modul absensi dan cuti. Manajemen absensi yang efektif adalah salah satu tantangan terbesar bagi banyak perusahaan. Dengan modal absensi dalam HRMS, perusahaan dapat memantau kadar karyawan secara real-time, mengelola cuti, izin, dan lembur tanpa kesalahan. Yang kelima, ada modul pengembangan SDM. Modul ini membantu perusahaan dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan keterampilan serta karir karyawan. Dengan menggunakan model pengembangan SDM, perusahaan dapat mendeteksi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki pada masing-masing individu serta merencanakan pelatihan yang sesuai untuk meningkatkan kompetensi mereka. HRMS atau Human Resource Management System adalah aplikasi yang memiliki peran penting dalam mempermudah proses manajerial yang berkaitan dengan sumber daya manusia di sebuah organisasi. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan beralih menggunakan HRMS karena sistem ini mampu meningkatkan efisiensi dan kinerja operasional secara menyeluruh. Berikut ini adalah fungsi dan manfaat utama dari HRMS yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Selanjutnya yaitu fungsi HRMS. Fungsi HRMS yang pertama yaitu pengelolaan rekrutmen dan pencarian talenta. Salah satu fungsi penting dari HRMS adalah untuk membantu perusahaan dalam proses rekrutmen. Dengan HRMS, perusahaan dapat menyaring pelamar, memproses data mereka, dan menilai kualifikasi kandidat secara lebih efisien. Sistem ini dapat mengintegrasikan berbagai platform pencarian kerja, memungkinkan perusahaan dapat menemukan kandidat yang tepat dengan cepat. Yang kedua yaitu pengelolaan gaji dan penggajian. Sistem ini memastikan bahwa semua karyawan
dibayar tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini mengurangi resiko kesalahan penghitungan gaji yang berakibat fatal jika tidak dikelola dengan benar. Yang ketiga, yaitu absensi dan waktu kerja. Manajemen absensi dan waktu kerja juga menjadi lebih mudah dengan aplikasi HRMS. Dengan sistem ini, perusahaan dapat memonitor kehadiran karyawan secara real time, menghindari pemalsuan absensi, serta memudahkan perhitungan jam lembur dan cuti. Yang keempat, yaitu evaluasi kinerja dan pengembangan SDM. HRMS memungkinkan evaluasi kinerja dilakukan secara objektif dan berbasis data. Berikut adalah beberapa manfaat utama yang dapat diperoleh. Yang pertama, yaitu waktu kerja karyawan. Dengan adanya HRMS, banyak proses manual yang sebelumnya membutuhkan waktu yang lama dapat diotomatisasi. Pengelolaan data karyawan, absensi, hingga proses pengkajian data dilakukan secara otomatis. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga memungkinkan karyawan untuk fokus pada tugas yang lebih strategis. Yang kedua, yaitu aplikasi HRMS meminimalisasi biaya upah tenaga kerja. Sistem ini juga memungkinkan perusahaan mengurangi ketergantungan pada tenaga ahli atau karyawan khusus untuk tugas tertentu, misalnya dalam pengelolaan gaji atau perhitungan absensi. HRMS bisa menggantikan peran tenaga ahli tersebut, sehingga perusahaan bisa mengurangi biaya tenaga kerja tambahan. Yang ketiga, efektivitas kinerja HR. Dengan adanya HRMS, Departemen HR bisa bekerja lebih efisien. Semua data dan informasi terkait karyawan tersedia dalam satu sistem terpusat, memudahkan tim HR dalam mengambil keputusan strategis. Hal ini tentu berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada kelebihan HRMS. Yang pertama, efisiensi waktu dan biaya. Yang kedua, pemantauan kinerja dan siklus kerja karyawan. Yang ketiga, keamanan data yang lebih baik. Yang keempat, integrasi dan analitik data. Selanjutnya, sistem implementasi yang tinggi. Ketergantungan pada spesialis IT, kurangnya pemahaman teknologi oleh tim HR. Yang terakhir, penolakan terhadap perubahan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.